Berbeda bro, samanya di mana? Iya, Makanya, langsung saja tudupain coba. nah, Langsung jadi tudupain. kan Apanya yang dalam problemnya proses sini? ya, iya dengar dulu dah. Jadi kalau itu malaikat langsung meniupkan ruhnya ke dalam rahim manusia ya, gitu. Terus kalau Adam itu masih proses sampai 2 malaikat yang disuruh. Malaikat Mikael gagal, akhirnya yang berhasil malaikat Israel karena bantah-bantahan. Karena malaikat Israel ini memaksa, ya toh, mengambil tanah ini, maka dikatakanlah dalam Allah mengatakan karena engkau ada diambil Nggak dari ada tanah ayatnya paksa. itu. Nggak Kau ada jangan, ayatnya itu. kalau salah, kau tunjukkan yang benar nih. Kau jangan potong-potong. Ya nanti saya tunjuk Kopimu kau Bang. kasih lagi biar kental kopimu. Intinya gitu. Kalau aku salah, benarkan. Luruskan kalau aku salah. Intinya malaikat mengatakan kepada bumi, aku melakukan ini atas kehendak Allah. Nah, Diperintah langsung Allah. tudupain aja. Langsung tudupain Iya, aja. Nggak prosesnya usah panjang bro. Dalilnya Makanya Bang dengar bro. Hendi, dalilnya Bang Hendi di mana itu? Dalilnya di Bang Hendi. Aduh, kalau salah, Bang Pandi di mana bukan yang dalilnya? benar. Iya, langsung ini Gampang juga. toh. Langsung tudupain aja. Oh, Iya, domba saya nggak kecil. minta dalil, Oh, ini silakan. loh buktinya, gitu loh. Iya, Enggak, oke. kalau Oke, nggak ada di silakan Bang Domba. Al-Quran, Itu Muslim loh. pun ya Gampang jangan nanti aku jawab menjelaskan soal gitu. dia klaim penciptaan Adam dan Isa. Oh, jawab aja sekarang. Saya Enggak, sudah itu kata nyatakan. Bang Pandi tadi. Kata Bang Lah, Pandi itu dalilnya di kalian mana? bantah apa yang kuceritakan, tapi kalian nggak ada anunya dalil untuk membantah. Izin Bang Pandi, bisa aku jawab biar dia nggak penasaran? Oh ya, Iya, silakan. Ya silakan. lanjut Bang. Ya, maaf nih, motong bukan berarti aku lebih pandai ya. Jadi gini nih, Bang Domba kecil. Di pemahaman kalian kan ada namanya dosa waris. Nah, sampai ke manusia yang sekarang ini kan dosa waris itu tetap kalian aplikasikan. Nah, itulah makna dari penciptaan Adam dan Isa itu sama. Ngerti kau? Pak, penciptaan tahu nggak penciptaan? Sekarang saya tanya sama Bapak. Maksudnya gini, Ya, kan jawab, Pak. berlaku dari Adam sampai ke anak cucu keturunannya dosa waris itu ada di pemahaman kalian. Nah, itu aja jawabannya. Sama berarti penciptaannya itu. Iya, Berlaku. saya tambahkan sedikit. Bapak, kalau nggak tahu cerita Logikanya Adam, kan diem. begitu. Bos. Oke, Kalau Bapak saya tambahan sedikit. Ini, Bos. Tunggu, Sebentar. Pandi, tunggu, aku mau jawab dia. Ini saya menceritakan proses penciptaan Adam. Kalau Bapak mau jawab apa yang mau saya ceritakan, tolong ceritakan. Bapak lari ke dosa asal. Nanti saya urus masalah dosa asal ya dalam Islam. Ini kita masih Nggak ada dosa asal dalam Islam. nanti nggak usah, aku nggak mau. Iya, silakan. Ya. Aku kan jawab. Iya, Pak yang simpel dan Zainal. sederhana. Pak Zainal. Kalau penciptaan Pak, nanti dulu, pertanyaannya, Pak Zainal. sebentar. Kalau penciptaan Adam dan Isa itu beda, Yesus itu, kenapa dosa waris itu berlaku kepada anak keturunan Adam? Apa Kau urusannya pahami dosa? itu. Sekarang saya Makanya tanya, pakai dalam akal penciptaan kalau sama dosa duluan mana? Jadi gini, saya ini Bapak jangan dulu, saya fokus ya udah lanjut penciptaan. aja lah. Bapak saya jawab Pak lagi. Zainal. Saya tambahin, Tunggu, Bapak. Faid. Tunggu, tadi kau nggak bisa cerita. Aku tadi cerita banyak yang motong. Pak Zainal, saya tadi menceritakan tentang proses penciptaan Adam. Jika Bapak katakan saya salah, Bapak langsung cerita. Luruskan cerita saya yang benar seperti apa. Silakan. Saya poinnya bukan menjawab ceritamu salah atau benar. Nah, kalau Bapak ngomong bukan masalah itu berarti Saya Bapak hanya di sini mencoba memberi pemahaman kepada engkau bahwa proses penciptaan Adam dan Isa itu sama. Ini dalil. Karena dosa waris yang di kalian itu berlaku kepada anak keturunan Nabi Adam itu aja. Ini lagi bahas penciptaan versi Quran, Pak. Iya. Bukan versi. Ya, kalau masalah dosa, Zainal. Bapak mau lari ke dosa waris. Bapak tahu nggak dosa waris dalam Islam? Saya tanya Nggak ada sekarang itu. Bapak, biar Bapak Kita diam. nggak kenal dosa waris. Iya, Bapak. Saya mau diamkan Bapak. Jangan Ini mengambang-ambang. dalilnya, Domba. Kenapa? Dengar dulu ini dalilnya. Musa berdebat Saya dengan cari Adam. dalilnya dulu. Saya cari Jawab. dalilnya dulu ini. Diam. Apa urusannya Musa berdebat dengan Adam? Apa yang didebatkan? Kalau Bapak tahu. Kalau nggak tahu ya sudah skip aja. Mari Bapak ke diam. situ. Ini kan kau tadi, aku coba Bapak menjelaskan. tadi ngomong waris. Saya kasih PR sama Bapak tentang waris. Di ayat mana? Di ayat mana? Di ayat mana? Adam berdebat Ar-Rahman dengan 14. Musa berdebat dengan Adam. Di ayat mana?
Ngomong apa nih? Penciptaan apa ngomong waris? Iya, terserah saya mana-mana aja. Di ayat mana Adam Aku masih dengan si fokus, Musa itu aku Musa debat-debatan fokus. di mana? Dengar dulu. Aku fokus dalam hal penciptaan, bukan tentang dosa. Hal penciptaan, kun fayakun. Kun fayakun itu melalui proses. Saya kan sudah jelaskan tadi, kun fayakun itu Allah melakukan semuanya melalui proses. Buktinya, menciptakan bumi melalui proses, menciptakan manusia melalui proses. Nah, apa samanya penciptaan Yesus dengan si Adam? Nah, sekarang saya jawab. Sekarang Adam melalui proses. Ya kan, kesamanya ini. Adam melalui proses. Yesus melalui proses. Nah, sekarang Bapak tanya, emangnya Yesus itu keturunan Adam? Ya jelas, ibunya keturunan Adam. Kalau dia unyu-unyu keluar langsung turun dari langit langsung manusia, itu bukan keturunan Adam. Tapi kalau masih lahir keturunan Adam, dari rahim keturunan Adam, pasti dia adalah keturunan Adam karena dia memiliki unsur sperma dari ibunya, kan gitu. Nah, prosesnya apa? Yaitu penciptaan Adam dulu nih. Dia diciptakan manusia dari Sebentar Pak tanah Munir, kering. biarkan dia menjelaskan. Seperti tembikar. Ini kan penciptaan dulu. Ini kan ada salah dari Muslim Munir, tadi. sebentar dia Pak Fandi harus menjelaskan itu. Ya lanjut ini dulu. Penciptaan dulu nih. Menyebutkan ciptaan manusia bahwa dia telah menciptakannya dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia telah menciptakan jin dari nyala api. Ini saja dalil-dalil Al-Quran, bukan bantah-bantahan sama malaikat. Makanya tadi Pak Munir saya biarin aja dia membahas tentang itu kan pemahaman tentang penafsiran itu. Jadi saya biarin aja, saya ikutin alurnya aja dia. Kalau misalnya kita ikutin alur kita, pasti mereka tidak akan meyakini kan gitu. Jadi saya coba ikut alurnya aja. Alurnya dia aja. Kalau kita Muslim pasti kita memahami. Pak Munir, Assalamualaikum. Oke, saya terpikat dengan saudara-saudari membahas tentang penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan Isa Al-Masih. Menurut ayat-ayat Al-Quran yang saya temukan, penciptaan manusia dari cerita Al-Quran berbeda dengan cerita di Alkitab. Karena di Al-Quran saya mendapat 3 ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya di surah 95 Al-Tin ayat yang kedua, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Sedangkan di surat Yasin ayat 77 di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah kering. Sedangkan di surah Ar-Rahman ayat 14 ini dikatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani. Nah, ini ada perbedaan antara penciptaan manusia salah. Ar-Rahman 14 Sebentar Pak Munir. Sebentar Pak Munir, kalau salah Anda bisa membantahnya sesudah saya ngomong ya. Oke. Ini terkait antara Adam dan Hawa. Isa. Menurut catatan Al-Quran, Isa Al-Masih ini disebut 2 kali di dalam Al-Quran adalah roh daripada Allah yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maria. Misalnya di surah 66 ayat yang ke-12, Isa Al-Masih adalah roh daripada Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maria. Ini adalah pertentangan yang sangat akurat di dalam Al-Quran antara penciptaan Adam dengan Isa Al-Masih, karena Isa bukan diciptakan tetapi roh Allah yang diembuskan ke dalam rahimnya Maria. Ini bisa kita lihat di sini. Sebentar ya, saya screen dulu ayatnya. Saya screen ayatnya 2 itu. Ayat 2 itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Isa Al-Masih itu disebut sebagai apa? Di kalimati gimana Pak? Suaramu putus-putus bro, kenapa suaranya? Kalimatullah. Sebelum lebih lanjut, sebentar kawan-kawan ya. Sebentar. Gimana Pak? Sebentar dulu kawan-kawan. Jadi sebelum lebih lanjut diskusinya, tentu kita semua sudah tahu cara berdiskusi yang elok.
Kalau yang lain lagi Di sini bicara, sangat jelas bahwa sebentar roh dulu. itu adalah Bentar, Pak ulama muda. Ulama muda. iya, roh Allah yang ditiup. Tunggu, sabar, dengarkan moderator Dulu. Jadi gini ya, dalam masa diskusi ini, karena kita berdiskusi ini, tentu sudah dewasa dalam bersikap, dalam berkata-kata, tidak boleh menyerang, tetapi membuka data-data, dan karena kita berbicara tentang iman saudara kita, maka tentu mereka lebih banyak untuk menjelaskan. Di situ ya, jadi Bawa barang boleh? Oke. Bawa parang tapi Bawa barang ditempatkan di rumah masing-masing boleh. Oke, jadi silakan untuk berdiskusi. Mungkin ulama muda boleh menyampaikan premisnya, nanti saudara kita dari Muslim bisa menjelaskan. Silakan bro, ulama muda, silakan. Ya, ini kan berbicara soal penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Sesuai dengan ayat-ayat yang saya sudah kemukakan tadi, proses penciptaan manusia menurut versi Al-Quran, ada beberapa ayat yang saya temukan. Ada yang mengatakan daripada segumpal darah, air mani, dan tanah kering. Ya, dan penjelmaan Isa Al-Masih menurut versi Al-Quran tidak semacam itu. Tetapi Isa Al-Masih yang datang ke dalam dunia dalam bentuk roh yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maria. Seperti ayat yang saya sudah tampilkan tadi, itu adalah berbicara soal Isa Al-Masih di surat Al-Tarim, ayat yang ke-12. Itu berbicara soal 12. ya, itu berbicara soal roh Allah yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maria. Terus ayat Betul? berapa lagi, Pak? Nah, ini sudah bertentangan dengan proses penciptaan manusia. Ya, bicaranya ya. Yang Muslim mengalah dulu lagi penjelasan ini. Ya, sebentar. Tadi dia bertanya, lalu ya supaya teman-teman bisa jelas ya. Lalu penciptaan Adam atau manusia pertama menurut Al-Quran, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, bahwa manusia diciptakan dari segumpal tanah ya. Saya screen saja. Oke, bisa lihat? Mana? Manusia dari segumpal darah, betul? Ya, ini proses penciptaan manusia, betul? Oke. Nah, tadi saya sudah gimana, Pak? Betul. Nah, ya, menurut teman-teman antara proses penjelmaan Isa dengan proses penciptaan Adam atau manusia pertama sama enggak? Oke, silakan kawan-kawan Muslim untuk memberikan tanggapan terhadap ayat yang sudah ditunjukkan. Begini Pak Munir, kalau sama itu persamaannya di mana Pak Munir? Boleh jelaskan Adam bagaimana, Isa itu bagaimana? Lanjut. Silakan. yang jelaskan. Lanjut. Selamat sore, saya Karisma. Gini. Oke, lanjut Bang, lanjut. Semua roh itu dari Allah. Silakan buka surat As-Sajdah ayat 9. Kalau ada penciptaan Adam, Bang. Penciptaan Adam. Larinya kemana-mana, Pak Zainal nanti. Makanya saya jawab di teks di bawah di chat karena beda konteks tadi, beda topik. Benar-benar Pak Zainal itu benar. Dia akan menunjukin di mana roh setelah 4 bulan, baik itu setelah 4 bulan akan ditiupkan roh. Jadi roh itu memang dari Allah. Silakan Pak Zainal. Benar itu. Sebenar, roh itu bukan ditiupkan pada saat 4 bulan, tapi setelah terjadi pembuahan antara sel telur dengan sperma, Allah langsung meniupkan roh di situ. Dalilnya. Dalilnya Pak. Dalilnya Pak, jangan cuma Pak. Kawan-kawan, biar saya moderator ya. Dari Kristen ada siapa aja yang berbicara? Oke ya. Oke Pak. Yang Islam satu. Islam saya siap. Oke, yang Islam artinya gini, semua boleh menjawab, yang Kristen juga semua boleh, tapi yang tertib ketika saudara kita Muslim berbicara, biarkan dulu mereka menjelaskan, gak usah dipotong, tapi nanti
Dicatat aja dulu. Pak Apa mau? Erben, sorry. Jadi gini, cara menjawab yang benar itu nggak usah sok pinter, Udah nggak usah. tapi nggak mengeluarkan dalil gitu loh. Iya, Jadi artinya dongeng doang. nanti kan ada waktunya orang kiri. Bukan begitu, Pak Wawan. Pak Wawan tolong dengarkan. Jadi kalau mereka nggak berikan dalil, ketika kita dari tim kita Kristen nanti yang bertanya, bisa kita minta gitu aja. Jangan mereka lagi ngomong dan ada dalilnya. Menurut saya kurang tertib. Tapi kalau ketika sudah mereka selesai, kemudian baru kita tanya dalilnya, menurut saya itu bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan Kristen saya mengerti ya sama Muslim ya, supaya diskusi kita diskusi cantik dan elok. Oke, lanjutkan dulu Pak. Kalau bisa sertakan dalilnya, share screen, itu bagus sekali Pak. Oke, silakan yang Muslim tadi. Ya, saya Bang. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Muda tadi, bahwa bagaimana tentang proses penciptaan manusia dari Nabi Adam. Pertamanya Allah itu merencanakan merencanakan daripada sebuah konsep tentang penciptaan seorang khalifah. Maka ketika ayat selanjutnya dikatakan bahwa manusia ini ya diciptakan dari dua unsur, yakni tanah dan air. Ya, ada di dalam surat apa itu saya sudah nanti screen-nya. Jadi pertamanya Allah menciptakan manusia itu pertamanya ya itu ada unsur tanah dan airnya. Kemudian Allah menciptakan Adam dari unsur tanah itu. Sehingga ketika Adam telah diciptakan, ada unsur-unsur yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kita lihat ada begitu banyak perbedaannya. Di dalam surat Sajadah, di dalam surat dikatakan di sana dikatakan dari Atin, di sana ada dikatakan dari tembikar, di sana ada dikatakan dari tanah berlumpur. Jadi unsur-unsur tanah yang masuk di dalam yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah unsur-unsur tanah yang dimiliki oleh manusia itu, yakni seperti fosfor, zat besi, kemudian ada hidrogen. Jadi unsur-unsur itu sudah dipaparkan oleh para ahli ilmuwan biologis tentang konsep yang ada pada unsur-unsur manusianya itu sendiri. Sehingga kalau kita merujuk kepada runutan daripada bagaimana Allah menciptakan proses itu, maka Allah merangkumnya dalam satu konsep yang menyimpulkan dari penciptaan itu di dalam surat apa ya? Sebentar saya bawakan boleh? Saya bawakan boleh Pak? Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, Silakan. Waktu ya, los. terima kasih. Mau share screen atau gimana Pak? Share screen boleh, share screen silakan Pak, silakan. Share screen. Ya. Like and share Pak. Iya. Di dalam surat sebentar, proses penciptaan menurut Al-Quran. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa proses penciptaan manusia itu ada bentuk urutannya ya, sehingga memang tidak tersusun setelahnya dan mencari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan titik daripada yang kita tanyakan di dalamnya. Seperti ini ya. Nah, di sini dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Jadi ada perbedaan. Di sana ada dikatakan bahwa Allah menciptakan dari air yang berpencar. Itu proses. Ya. Manusia diberikan proses. Nah, disinilah kenapa ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dari tanah berlumpur. Nah, inilah unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia. Namun, pertamanya disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama Adam diciptakan dari dari tanah atau rob. Tanah liat, min hamain, masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh daripadanya dalam diri manusia. Dalam tersebut ya, dalam Quran surat Al-An'am. Kedua, pada tahapan kedua itu tahapan biologi.
penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani. Kenapa air mani? Karena unsur-unsur manusia ini ada dalam air dan tanah. Makanan yang diserap oleh manusia adalah dari air dan tanah. Sehingga menjadilah dia sebagai air mani. Kemudian dipancarkan ke dalam tubuh namanya kemaluan daripada wanita, rahim wanita. Yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yakni rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku. Al-alaq yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal daging. Dan kemudian dibalut dengan tulang belulang. Lalu kepadanya mohon maaf Pak. Ini adalah mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Tadi di surah 66 At-Tahrim ayat 12 gimana Pak penjelasannya Pak? Di dalam At-Tahrim ayat berapa Pak? Halo, ayat berapa Pak? 12. Ya. At-Tahrim ayat 12. Ayat 66. 12. Ya. Ya, kan semua manusia itu dihembuskan roh ya. Tunggu sebentar. Ya, tunggu. Itu Anda. Jadi di dalam At-Tahrim ini ya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, ya. Ini kan At-Tahrim kan? Iya, betul. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh ciptaan kami. Ya. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi apa hubungannya? Yang dibicarakan di sini Pak bukan penciptaan. Sebentar Pak. Di surah At-Tahrim ayat 12 ini berbicara ini berbicara soal Isa dengan Maryam di mana Allah mengutus rohnya ke dalam rahimnya Maria. Bukan berbicara soal Allah meniupkan rohnya ke dalam manusia seperti kita, bukan, tetapi ini berbicara soal Isa Al-Masih yang diutus. Oke. Nah, saya begini, ya. Sebentar Pak. Oh iya, silakan. Penciptaan Adam dan Isa Al-Masih. Isa. Jadi di dalam ayat ini, konteks ayat ada dalam surat lainnya, proses penciptaan Adam, ya. Adam, ini bukan ruh. Yang lain tolong dimatikan dulu suaranya itu, ada feedback itu. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Sebelum kawan-kawan Kristen memberikan tanggapan. Oke. Ya, silakan Pak. Jadi ya. Jadi gini Pak, Pak Rul supaya sebentar Pak. Sebentar Pak Rul, sebentar. Suara Pak Rul putus-putus yang pertama. Pak Rul, kalau bisa Pak, artinya Pak Rul bisa. Halo? Iya. Pak Rul boleh berikan datanya secara sistematis persamaan penciptaan Adam dan Hawa, penciptaan Adam dengan Isa itu secara sistematis. Jadi supaya jadi gini, Adam dicipta begini, Isa begini, Adam begini, Isa begini. Kedengaran suara saya kah kawan-kawan? Ya. Saya dengar Bapak, saya dengar. Ya, berarti suara Pak ini yang putus-putus Pak Rul. Sudah selesai Pak Rul, ada lagi mau disampaikan? Masih ada Pak Rul mau disampaikan? Iya. Jadi proses penciptaan Adam dan proses penciptaan Isa. Ya, halo, bisa dengar ya? Suaranya. Halo, bisa dengar? Putus-putus ya. Halo, bisa dengar saya Pak? Masih putus-putus tapi coba Pak, coba. Ya. Putus-putus. Mungkin share screen-nya ya agak berat. Saya matikan dulu share screen-nya ya. Halo. Oke. Iya. Masih putus-putus Pak. Halo. Iya, ini bagus. Silakan Pak, silakan. Ini bisa dengar. Ya, jadi begini Pak. Jadi proses penciptaan Adam dan Isa itu tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaannya. Karena Isa dan Adam itu diciptakan sama, ditiupkan ruh bersama keduanya. Dan itu ada dalam Al-Quran yang disampaikan di dalam kitab Al-Quran.
Tetapi saya hendak ingin membuka Al-Quran itu, tapi untuk sementara saya belum bisa. Itu karena terlalu loading, Pak, jaringannya. Jadi saya tidak membohongi saudara tentang apa yang saya sampaikan. Jadi menurut apa yang menjadi pendapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang saya ketahui. Jadi proses penciptaan Adam dan Hawa, ya, proses penciptaan Adam dan Hawa itu adalah merupakan sebuah proses. Ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan dengan kalimatnya, kun fayakun. Kun artinya jadi, maka jadilah. Kata maka di sini artinya ada sebuah proses yang ada di dalam, yang tersirat di dalamnya. Karena Allah sendiri tidak menjadikan seperti orang yang main sulap, tidak. Tetapi ada proses. Kenapa Allah membuat proses seperti itu? Agar manusia kadar daripada Allah itu sebagaimana kadar yang dimiliki oleh manusia itu. Sehingga bisa saja Allah menciptakan secara tiba-tiba, tetapi tidak demikian dengan Allah sendiri. Karena Allah mengukur daripada kadar penciptaannya itu, kadar ciptaannya. Sehingga Allah masih perlu bentuk proses. Bukannya Allah tidak mengingini sebuah proses, tetapi kadar manusia itulah yang diukur oleh Allah dari penciptaannya. Sehingga Oke, Pak. Ya. Silakan Bro Ulama Muda memberikan tanggapan, Bro. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya akan jelaskan tentang penciptaan manusia. Saya akan mengambil di surah 55 Al-Rahman ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Sekalian share, Bro, supaya nanti Bro jangan dibilang salah. Jadi supaya lebih mantap, Bro tunjukkan aja ayatnya, itu lebih bagus. Silakan. Baik. Ya, betul, Pak. Nggak saya katain dongeng. Dengar ya, Pak, teman-teman yang lain. Enggak. Menurut saya kurang mantap kalau kayak gitu kita, Pak. Yang bagus-bagus saja. Oke, silakan Bro Ulama Muda. Silakan, Bro. Oke, kita lihat dalam tafsir. Bisa semua lihat di sini? Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Bisa dengar? Halo? Iya, kelihatan. Bisa. Iya, kelihatan. Suara saya bisa dengar? Putus-putus sedikit, tapi masih bisa didengar. Ini semua teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bagaimana proses penciptaan para malaikat dan para jin dan juga manusia. Loh, ini ada terlalu. Iya. Bisa dengar gak? Aduh. Iya, kedengaran. Ini botil lagi telepon saya. Sebentar lah, kalau gitu. Sebentar. Ya. Oke. Iya. Sekarang bisa ya? Iya, lanjut. Oke, di sini dikatakan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah digambarkannya kepada kalian, yakni tanah liat. Jadi Adam diciptakan daripada tanah liat. Nah, kalau ada persamaan antara penciptaan Isa dengan Adam yang kita minta sekarang, di mana pernyataan bahwa Isa juga diciptakan dari tanah? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Ya. Cuma itu, Pak. Ya, cuma itu. Sebentar saya dari apa yang tadi Pak Rul sampaikan, Pak, saya membuat sedikit gambaran ini. Jadi Adam itu dari tanah tanpa proses rahim, baru tanahnya itu juga dari berbagai jenis tanah, dan bilang tanah liat. Bapak tadi bilang dari unsur-unsur tanah, ada urutannya, baru dari segumpal darah juga Bapak bilang. Kemudian dibentuklah dari unsur tanah ini, kemudian ditiupkan roh. Sementara Isa, dari penjelasan tadi, saya coba ambil kesimpulan, dia dari firman Allah dan roh Allah. Tidak ada proses biologis, tidak ada sperma manusia di sana, Pak. Nah, Isa itu kan melalui rahim perawan Maria, di mana ditiupkan ke dalam rahim Maria. Menurut Bapak, apakah data yang saya sampaikan ini sebuah sama atau berbeda, Pak? Di situ. Karena kalau aku melihat data-data ini, Pak, ini sangat jauh berbeda.
itu Pak. Itu mohon Bapak jelaskan. Jadi ini catatan saya coba buat PowerPoint-nya supaya kita bisa diskusi. Silakan Bapak jelaskan apakah data-data seperti ini bisa dikatakan sama atau bagaimana. Terima kasih. Ya, saya minta dari Pak Muda itu, ulama muda katanya, untuk menjelaskan dulu apa yang jadi penyampaian beliau, karena saya tidak sempat menyimak dari pertanyaan itu. Silakan Pak Muda, silakan. Ya, Anda kan menyatakan bahwa Isa dengan Adam sama proses penciptaannya. Nah, kalau ada persamaannya, karena di surah Ar-Tarim ini saya mengambil dari tafsiran-tafsiran, ya, di sini dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat. Nah, jikalau memang Adam dan Isa ada persamaannya, di mana perkataan di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih juga diciptakan dari tanah liat? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi konsep yang saudara bawa pertanyaan itu, jadi kalau kita melihat bahwa antara kebesaran dan kekuasaan Allah yang dititipkan kepada ciptaannya, itu tentunya kita semua manusia akan mengakui akan keberadaan itu, ya. Karena apa? Kalau kita melihat sepintas bagaimana Allah menciptakan tanam-tanaman dengan melakukan penyerbukan kepada bentuk tanamannya itu sehingga melahirkan perkembangan daripada tanaman yang kita tanam itu, atau tanaman-tanaman yang bisa dibilang kita konsumsi seperti jagung dan lain sebagainya, itu kan bentuk penyerbukan. Nah, apakah ketika penyerbukan itu akan mengalami sebuah perubahan di dalamnya? Tentu tidak. Karena tanaman itu tetap akan berafiliasi atau tetap akan sama dengan apa yang menjadi tanaman yang pernah diserbuk itu, yang disebutkan itu. Sehingga kalau kita tetap mengedepankan bahwa Isa Al-Masih itu bukanlah kedagingan, maka tentunya Isa tidak datang dengan kedagingannya, justru datang dengan kerohaniannya. Nah, disinilah bagaimana Allah menjelaskan tentang hal itu. Nah, kalau kita melihat tentang kebesaran Allah, kemahasuperan Allah memberikan berupa ciptaan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berbeda dengan penciptaan Adam yang tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Justru di sini Nabi Isa itu diciptakan tanpa proses seorang ayah. Nah, disinilah perbedaannya. Bagaimana cara berpikirnya? Maka kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ya, dalam konteks Islam, ya, saya tidak mengatakan dari pihak Kristen, tidak. Secara konteks Islam, kita disuruh untuk menjadikan ini adalah iktibar, bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Seperti Tarsius, ya, binatang Tarsius. Jadi ketika binatang Tarsius ini setelah diteliti bahwa tidak ada mereka melakukan hubungan intim itu hanya melalui tatapan mata. Dari tatapan mata itu sehingga menghasilkan keturunan mereka. Jadi konteks mukjizat atau sesuatu yang unik yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, maka tentunya ini ada satu pertanyaan, siapakah yang menciptakan itu? Tentunya Allah, pencipta langit dan bumi, atau yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, Allah sebagai Tuhannya, sebagai orang Tuhan yang pernah menjadi pernyataan Dia untuk sesuatu yang patut lihat sembah, yang diperkenalkan kepada bangsa Israel. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses penciptaan Adam, sehingga Isa alaihissalam ini diutus untuk memperkenalkan jati diri tentang konsep keberadaan Tuhan. Sehingga kalau ini dibelokkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah bagian dari ketuhanan, itu memang bagian ketuhanan hanya sebagai batas utusan, diberikan mukjizat, tetapi Islam tidak mengukur mukjizat Nabi Isa yang kemudian kita patenkan dia menjadi bagian daripada konsep ketuhanan daripada Tuhan itu sendiri. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak. Dari begitu panjang lebar daripada penjelasan Bapak, saya tidak pernah
mendengar ada persamaan antara penciptaan manusia Adam dengan Isa. Begitu panjang lebar Bapak ngomong tadi yang nggak ada. Sebentar Pak. Tadi saya sudah sebentar Pak Munir. Ya. Tadi saya sudah menyatakan dalilnya di surah 55 Ar-Rahman ayat 14. Di dalam tafsirnya dikatakan bahwa manusia ini diciptakan daripada tanah liat. Nah, ketika Bapak memaparkan tentang Isa Al-Masih, sama sekali tidak ada persamaannya antara manusia Adam yang diciptakan dari tanah liat dengan Isa Al-Masih. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan satu dalil di dalam Al-Quran proses penciptaan perwujudan Isa Al-Masih atau kedatangannya ke dalam dunia. Teman-teman bisa perhatikan di dalam surah An-Nisa ayat 171 ya, bahwa saya akan bacakan aja terjemahannya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam teks asli atau bahasa Arabnya, kata diciptakan ini tidak ada. Berarti firman yang telah menjadi manusia yang sebenarnya di sini, Pak. Jadi Isa ini adalah sang firman yang berasal daripada Arabnya, Allah, Pak. Gimana, Pak? Coba silakan bacakan Arabnya, kalau di mana nggak ada proses. Oke, saya screen aja. Bapak nanti bisa baca ya, Pak ya. Iya. Surat An-Nisa ayat 171. Oke. Ya. Bisa lihat, Pak. Aku aja yang share screen supaya suaramu nggak robot. Halo? Ya, robot. Aku aja yang share screen. Bisa lihat? Aku aja yang share screen. Bisa lihat? Ya, sip, yuk. Lanjut. Oh, baca aja. Kita lihat di dalam terjemahannya ada tanda kurung di sini dan apa yang diciptakan dengan kalimat ini. Sebentar. Ini surat apa itu, Bang? Sudah nggak usah di screen, kayaknya robot, Bang. Nggak bisa kelihatan nih. Oke, yang lain saya screen. Ya, yang lain. Ya, bisa screen aja teman-teman yang lain yang itu. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Bang Muda. Kenapa ya tadi ya? Keluar. Ya. Ayat 171. Ayat 171 surat 71. An-Nisa. Surat An-Nisa, keempat. An-Nisa 171. 171. Oh, 171. Ya. Oke. Jadi apa yang menjadi pertanyaannya di situ, Bang? Di sini kalau kita melihat di dalam teks aslinya, Pak, itu tidak ada kata firman itu ciptaan, melainkan firman yang ada di dalam rahimnya Maria. Dengan kata lain, firman yang dikirim Allah ke dalam rahimnya Maria, Pak. Kata ciptaan itu kan tambahan, itu kan tanda kurung.
Betul tidak? Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam aslinya, itu jelas bahwa firman yang diutus Allah ke dalam rahimnya Maria, bukan diciptakan firman itu, tetapi firman yang dikeluarkan Allah, lalu dimasukkan ke dalam rahimnya Maria. Betul? Nah, ketika Bapak menyatakan ada persamaan Adam dengan Isa. Coba definisikan ayat ini, Bang. Definisikan ayat ini. Ya, coba Pak. Saya baca, Bang, ya. Wahai Ya, silakan, Alkitab, Pak. Silakan, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Pernyataan ini kan kepada ahli kita. Dan iya, betul. kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Artinya dengan kalimatnya di sini berarti tidak memiliki korelasi dengan ruh yang diciptakan dalam proses penciptaan. Jadi dia diciptakan dalam artian kalimat Allah, ya, kun fayakun, ya, roh yang ditiupkan kepadanya. Nah, kalau kita melihat sepintas bahwa ada ayat yang mengatakan di dalam surat surat Al-Anbiya, di sana dijelaskan secara jelas. Oh, sebentar Pak. Nah, terus di mana? Sebentar, Pak. Terus di sebentar, Pak. Terus di mana persamaan antara Adam yang diciptakan dari tanah dengan Isa yang berasal dari firman? Persamaannya di mana, Pak? Kan Isa itu kan ada istilahnya. Persamaannya ketika Isa diciptakan dari persamaannya karena ada kedagingan. Isa diciptakan tanpa seorang ayah, tetapi Allah mampu menciptakan Adam tanpa seorang ibu dan ayah. Bagaimana proses penciptaan itu di dalam surat Al-Imran ayat 59 yang dimana menyinggung tentang bagaimana Adam dan Hawa diciptakan. Di situ sudah jelas sesungguhnya misal perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam dalam surat Al-Imran 59. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Jadi, itulah proses penciptaan Adam dengan Isa. Jadi tidak ada perbedaan antara Isa dengan Adam. Sehingga hanya ketika kalimat yang yang disematkan, yang digelari kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimatillah adalah merupakan sebuah pernyataan Allah untuk memuliakan seorang yang namanya Nabi Isa di dalam menyampaikan kalimat-kalimat Tuhannya. Ya. Jadi apa yang menjadi kalimat Tuhan, kalimat Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan juga pernyataan daripada apa yang menjadi ajaran-ajaran Allah seperti siapa? Luqmanul Hakim. Apa yang menjadi ucapan Luqmanul Hakim, perkataan-perkataannya justru bukan berarti bahwa kalimah yang keluar dari Luqmanul Hakim itu adalah merupakan barometer bahwa dia adalah wujud daripada yang terucap, adalah merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, ya, saya tambahin sedikit bisa ya. Oke, silakan. Jadi gini, di Al-Quran itu kan sudah dijelaskan dari penciptaan manusia itu dari setetes air mani, dan dari awal penciptaan itu dari segumpal tanah, dari tanah kering, itu kan semua itu nggak ada yang kontradiksi. Nah, sekarang setelah Adam ada, dikatakan penciptaan manusia itu dari setetes air mani. Nah, sekarang apa persamaan Isa dengan penciptaan Adam? Jelas sama. Karena Isa terlahir juga dengan setetes air mani. Air maninya siapa? Ibunya. Karena dia lahir dalilnya apa? Rahim ibunya. Dalilnya apa? Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya ya, saya tanya, Isa lahir dari apa? Dari ibu kan? Pak, dari Mama aja Maria kan? dikeluarin pada. Betul. Isa
Betul, Isa Nah. Al-Masih lahir dari Maria. Tetapi apakah Maria ini pernah berhubungan seksual secara biologis? Iya, enggak. Ketika Anda Enggak. mengatakan ada air mani, Iya. seolah-olah Anda Apakah ini Hawa punya menekankan air mani? bahwa Isa ini Apakah seorang perempuan punya air mani? Jadi Kan Pertanyaan, jadi seorang perempuan apakah punya air mani? tidak mempunyai sel telur gitu. Aduh. Ini kan Iya, tapi penciptaan Nabi Adam. perempuan tidak mempunyai sel telur. Ini kan penciptaan Nabi Coba. Adam. Perempuan tidak mempunyai sel Mantap. telur, kan mempunyai. Nggak mungkin Nabi Isa tidak mempunyai unsur sel telur dari ibunya. Itu kan nggak mungkin. Sementara dia lahir dari rahimnya Bunda Maria. Pasti dong, dia ada unsur sel telur dari Bunda Maria. Oh tidak Pak, tidak. Menurut Oh, Al-Quran, tidak gimana? Tadi coba kita lihat lagi di surat Iya, dia menciptakan, Allah menciptakan melalui kata-katanya, melalui kalamullah. Ya, Emang kenapa? betul. Apa kontradiksi di situ? terus Allah- di mana pernyataan bahwa Isa ini dikandung dengan secara air, Pak? Air mani, Pak. Iya, memang tidak ada pernyataannya itu. Tapi kan jelas, dia kan lahir dari rahim ibunya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin Iya, dia tidak ada lahir itu karena Allah mengutus sang firman-Nya dan rohnya yang ditiupkan Nggak ke ada, dalam nggak rahim ada Maria. katanya mengutus Bukan sang diciptakan. firman dan Saya akan buktikan roh itu kepada ditiupkan. antum. Oke, sebentar ya. Ini Itu cerita bohong, itu makanya takia di sini. Nggak ada di ayat itu kalau Allah ini mengutus roh dengan firman-Nya. Tapi Allah menciptakan lewat kata-katanya, lewat kalamullah. Oke. Antum Putus suara Anda. Oke. Bapak baca sendiri ya. Ini siapa nih, Pak? Silakan baca aja. Baca Arabnya, Nah, baca ini. dengan baik. Silakan bisa baca baca? Arabnya. Iya, silakan baca aja supaya kamu ngerti. Pak, siapa tadi? Di mana, Kak? Iya. Di mana Silakan dikatakan baca di aja. sini? Sebentar Pak. Di mana dikatakan di sini bahwa Isa itu diciptakan dari telur, Pak? Iya, memang. Ini bicara memang antara tidak. Al-Masih dengan Maryam, Pak, di sini, Pak. Iya, memang tidak. Itu memang tidak ada Di mana ceritanya Pak, soal telur perkataan itu. bahwa Isa itu Iya. dia adalah roh Allah, Iya. betul? Roh Allah. Memang semua kita ini adalah roh Allah. Memang roh dari mana? Roh dari Iya. Nah, monyet ketika itu. Anda mengatakan ciptaan, dalilnya di mana, Pak? Kenapa? Iya, Isa Al-Masih ini Pak berasal dari Allah, Pak. Berasal dari Allah yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maria, Pak. Berasal dari Ya, Allah. itu kan Iya. Ya, Dari ya, roh 12. Allah, roh milik Allah. Iya. Allah menyiapkan roh kepadanya. Apa salahnya di situ? Apa yang salahnya di situ? Nah, kalau kita hayati dengan benar ya, kalau roh yang berada di dalam diri Allah kemudian Allah mengutus rohnya, ya, siapakah roh itu? Dan apa persamaan antara Roh itu manusia? adalah Sebentar, Pak. kekuatan. Dan apa persamaan milik Allah. antara Emang kenapa? sebentar Pak. Dan apa persamaan antara Adam yang diciptakan dari tanah liat dengan Isa Al-Masih yang berasal dari Allah ditiupkan roh ke dalam rahimnya Maryam? Ingat Pak, Jadi gini, roh ini sebentar Pak. Roh ini ditiupkan ke dalam rahim Maria. Sedangkan manusia, makhluk seperti kita, Allah mengutus roh menghembuskan napas kita untuk kita hidup. Sedangkan Isa Al-Masih ini ditiupkan ke dalam rahimnya Maria. Iya, memang di konsep Islam begitu. Semua bayi akan ditiupkan roh kepada rahim ibu-ibunya. Emang kenapa? Apa salahnya situ? Semua bayi di dalam rahim akan ditiupkan roh oleh Allah. Oh Pak, Memang salahnya apa? kita ini Pak, kita sebentar Pak, Iya, Pak Munir. saya paham. Kita ini sebentar Pak Munir. Kita ini dilahirkan secara hubungan biologis antara orang tua kita dengan orang tua. Iya, begitu kan? Makanya coba kamu dengar Ketika saya. Anda sebentar. Ketika Allah mengutus rohnya ke dalam rahim Maria, roh itu yang menjelma manusia. Roh itu yang Loh, roh Allah yang ditiupkan loh, Pak.
Enggak bro, Iya, kalau Allah yang ibunya itu ditiupkan enggak untuk makan menghidupkan hasil manusia yang dari itu, tanah. tapi untuk dagingnya itu hasilnya dari sel telur tunggal yang itu yang mana dari Bunda Maria. Memang tidak tertulis di situ, tapi secara biologis, secara ilmu biologi kita dapat mengatakan bahwa itu adalah adalah sel telur tunggal yang dihasilkan oleh yang dari Maria itu yang atas kekuasaan Allah menjadikan itu satu daging dan ditiupkan roh untuk menghidupkan kalau daging itu, bukan Oke lah, roh yang kalau itu ditiupkan, pemahaman Bapak, saya tidak memaksakan. Tapi saya hanya mengeluarkan data-data dan dalil-dalil di Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya roh Allah mengutus rohnya ke dalam rahimnya Maria, kemudian jadilah Isa Al-Masih. Itulah yang saya pahami tentang Isa Al-Masih. Nggak ada menciptakan, Pak. Di mana penciptaannya, Pak? Ya, saya minta dalilnya Allah mengutus roh. Di mana? Loh, ini ayatnya, Pak. Ini ayatnya, Pak. Roh. Iya, Pak. Coba Pak Munir, suruh bacain dia Arabnya Pak Munir. Supaya dia pinterin dikit Pak Munir. Teks Coba aslinya. Pak Munir bacain. Supaya dia pinterin dikit. Tuh. Tiupkan ke dalam. Atau Pak siapa ini Pak Jainal? Maka kami ciptakan, tiupkan ke dalam rahimnya. Nah, ciptaan kami. Mana diutus? Nah, mana diutus di situ? Ditiup dengan diciptakan, diutus beda nggak, Pak? Beda lah. Ya, beda bro. Roh yang keluar dari Allah ditiup, roh yang berasal dari Allah diutus. Perbedaannya di mana, Pak? Sama-sama berasal dari Allah, Pak. Kamu niup balon dan kamu ngutus anak kamu sama atau tidak? Berasal dari mulut saya kan, Pak? Kalau saya meniupkan itu berasal dari siapa, Pak? Gini. Aduh, kalau makanya ditiupkan ini. Gini. Kalau dengar, kalau ditiupkan gini, gitu. Iya. Gitu. Jadi ditiupkan itu adalah kata kiasan, tapi Allah mengirimkan rohnya, maksudnya memberikan atau mengisi roh dalam jasad yang telah menjadi segumpal daging itu. Jadi kalau belum jadi segumpal daging, Allah meniupkan roh untuk apa coba? Jadi daging itu bukan tercipta dari roh, tapi dari sel tunggal Maria, gitu. Karena kenapa? Karena Allah memperlihatkan kekuasaannya gimana dengan secara sel telur yang tunggal, lalu bisa menjadi bisa memproses jadi manusia tanpa hubungan badan, kan gitu. Itu Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, bukannya roh itu yang jadi utusan, gitu Pak Domba. Jadi persamaannya apa? Oke, persamaannya sel telur itu berasal dari sari makanan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan itu berasal dari tanah, kan gitu. Semua asalnya dari tanah, mau kemana coba? Jadi itu, makanya saya bilang pemahaman itu kita harus memahami makna itu dengan baik. Makanya saya minta kalian kalau mau protes satu ayat silakan baca Arabnya, bacakan dengan baik, artikan supaya kalian nggak salah paham gitu. Kalian hanya terjemahan, kita mau jelasin dengan baik, kalian oh gini, oh gitu, oh gini, oh gitu, kan gitu. Silakan kalau ada yang lain Pak Jainal, lanjutin aja. Sudah. Halo. Gimana? Ada selesai? Kalau saya dipotong, saya tidak mau ngomong. Silakan. Silakan. Jadi berarti menurut asumsi kalian bahwa asumsi. Dengar dulu, belum selesai kok potong. Itu asumsi. Dinyatakan bahwa ruh Allah yang meniupkan itu saripati dan ini dari tumbuhan tanah. Ujung-ujungnya ke tanah untuk menyamakan Adam terbuat dari tanah, ya toh? Tetapi dalilnya enggak ada. Ya, kalau dikatakan dengar dulu. Makanya saya kan sudah katakan penciptaan manusia itu di Al-Quran itu bermacam-macam, yaitu dari setetes air mani, yaitu dari saripati makanan. Nah, makanan itu dari mana? Kita kan sudah bisa ke sana sebenarnya. Terus dari segumpal tanah, dari awal penciptaan. Nah, kita kan sudah bisa tahu unsur-unsurnya udah jelas. Makanya dari sini saja kita sudah tahu unsurnya. Oh, berarti Bunda Maryam itu dia
terjadinya pembuahan itu dari sel telur tunggal. Gitu aja. Mau kemana lagi coba? Nggak usah Pak. Bukan asumsi itu. Iya, kau udah ngomong sudah. Kalau sudah aku tak ngomong. Silakan. Kalau kau ngomong aku diam sudah, ya. Jika memang dikatakan penciptaan manusia sama seperti Adam, ya sudah tidak usah dijelaskan lagi tentang sel telur, sel manusia. Tetapi Quran menyatakan dari air mani, ya toh, ciptaan manusia. Jadi sudah kukatakan tadi berbeda. Tetapi kalian mengatakan samanya dari tanah. Asalnya Maryam dari mana? Dari tanah. Iya. Jadi, tunggu dulu. Dari makanan yang jadi air mani itu dari mana? Dari monyet. Apa? Menurut kamu dari makanan yang jadi air mani itu dari mana? Makanan yang kau tanya makanan apa? Segala sesuatu sudah diciptakan. Jadi pohon menghasilkan buah, bukan dari tanah. Kok nana? Jadi gini bro berpikirannya. Ya Allah. Ya. Lo enggak, kau boleh berpikir seperti ini. Ya. Kau berpikirnya seperti ini. Jika semua berasal dari tanah, kenapa Allah mengatakan penciptaan manusia dari air mani? Berarti sudah ada perbedaan. Adam diciptakan dari tanah, manusia-manusia ini dari air mani. Air mani itu dari mana? Hasilnya dari makanan. Nah, makanan itu dari mana? Coba? Iya, kalau kau katakan seperti itu, kenapa Allah tidak menyatakan semua tercipta dari tanah? Jadi tidak usah diulas lagi tentang air mani. Ada dong, unsurnya semua itu dari tanah. Persamaan kan tanya. Yang aku tegaskan kan, perbedaan. Kau jangan tertawa, kau cuma bisa ngeles. Ya toh? Nah, coba. Bahwa Allah meniupkan ruhnya ke rahim Maria. Apakah rahim Maria itu tanah? Jelas tidak. Air mani, saya kan sudah bilang. Air mani itu dari mana? Coba kamu terangkan ke saya, air mani itu dari mana? Dari makanan. Air mani dari manusia lah, masa dari tanah? Iya, dari sari makanan. Dari sari makanan. Nah, makanan itu asalnya dari mana? Ya banyak macam. Kalau kamu lari ke sana, semua berasal awal mulanya dari mana? Dari tanah. Memang. Yang aku jelaskan di sini, yang aku jelaskan di sini prosesnya. Penciptaan Isa samanya dari mana? Siapa yang membentuk? Marahin itu anak-anak itu. Sebentar ya. Jadi penciptaan itu kan setahu saya ya dari yang tidak ada menjadi ada itu namanya mencipta. Tapi kalau membentuk itu sebentar, Bapak biasakan kalau lawan bicara masih bicara, Bapak mendengar supaya makin dewasa kita dalam dialog. Ini ada di layar Pak, Bapak lihat ini ya. Adam itu kan dari tanah tanpa proses rahim. Isa dari firman dan roh Allah melalui rahim. Baru dari tanah ini, dari berbagai jenis tanah, dari unsur tanah. Ada urutannya kata Bapak yang tadi, dari segumpal darah macam. Kemudian tanah yang berbagai jenis ini dibentuk. Bentuknya seperti apa nggak tahu jelas. Sebentar. Iya, itu. Apa ini dari kemarin? Awal, Bang. Dengar dulu. Dengar dulu. Oh, manusia satu ini. Dengar. Kemudian dibentuk tanah itu. Kemudian ditiupkan roh jadi manusia. Ini namanya penciptaan Adam. Adam itu kan manusia pertama toh. Iya. Oke, dengar. Sedangkan Isa, kamu itu kok apa nggak bisa direm mulutnya, jangan digas terus. Isa itu dari firman dan roh melalui rahim perawan. Tidak ada di sana proses biologis, tidak ada di sana tanah, tidak ada sperma manusia di sana. Tetapi rahim masih perawan. Kemudian ditiupkanlah roh dan kalam ke dalam rahim Maria. Maria bukan Maria. Sebentar, kamu itu belum selesai. Ini kalau seperti ini keadaannya,
apakah penciptaan Isa dan Adam ini sama dalam konteks seperti ini, data-datanya? Ya udah, kalau Bapak bilang sama, ya terserah Bapak. Tapi kalau saya katakan ini langit dan bumi perbedaannya. Itu, oke, itu aja. Oke, Dom, silakan lanjutkan, Dom. Jadi sangat gini, jelas. Oh ya, dia ngomong dulu. Nggak bisa berhenti. jadi Ngomong lah gini, firman itu dalam Al-Quran itu dikatakan dalam bentuk kehendak Allah. Itu dalam bentuk kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu itu. Roh itu ditiupkan ketika ruh itu ditiupkan. Kenapa dikatakan ditiupkan? Ya, semua penciptaan semua bayi akan lahir ya ditiupkan roh. Emang nggak ditiupkan roh? Baca juga di ayat-ayat yang lain. Mau bayi ditiupkan roh. Emang kenapa? Masalahnya apa di situ coba? Berarti roh dengan firman itu. Oke, sudah, biar saya coba jelaskan. Kalau sama itu berarti tidak ada perbedaan. Kamu kalau bilang tadi ada kemiripan, mungkin tepat. Tapi kalau sama, ya nggak tepat itu, bro. Tapi kemiripannya hanya di mana? Hanya ditiupkan roh saja. Tapi kan... Memangnya ibunya itu nggak dipakai, hanya dibuat wadah doang. Nah, berarti kamu nggak bisa menyimak yang disampaikan tadi. Apakah ini kamu nggak bisa bedakan data-data? Ini data-data dari pemaparan kalian tadi. Iya. Nah, ini coba. Itu jelas. Ini lihat. Data itu jelas. Sekarang manusia yang datang dibentuk dari tanah dengan yang datang dari firman dan roh sama. Ya, tanah. Sekarang firman dan roh dengan tanah itu sama gitu. Bukan gitu, Bang. Makanya kita... Ya itu namanya kalau mau cari yang sama begini. Kita validasi dulu satu-satu item. Oke, sekarang kali kedua. Oke, kau sudah, saya nggak udah jawab. Ini sekarang tanpa proses rahim. Tanpa proses rahim. Sementara ini melalui rahim. Apakah sama? Kalau Bang, jadi gini Bang, kalau memang Oke, sekarang tidak dipakai Allah, kau jawab dulu. Kau manusia gimana sih kawan? Lewat batu aja emang. Ini orang apa? Ini orang lucu. Makanya. Sekarang gini, kalau untuk menguji sesuatu itu sama, kita validasi satu-satu item. Sekarang dari firman dan roh, dari tanah sama. Sama bagimu, bagiku enggak. Oke, berbeda, kita nggak apa-apa. Di sini Adam dan Hawa tanpa proses rahim, di sini melalui rahim. Sama atau beda? Beda. Bagiku, bagimu sama. Nah, oke, sekarang dari berbagai jenis tanah, dari unsur tanah. Iya, memang beda sementara jenis, tapi samanya juga ada. Ini manusia gimana sih si kawanku ini? Aduh, siapa namamu sih? Kalau iya, Alam Maha Besar. Kalau yang melahirkan itu. Oke, ya. Kalau yang melahirkan. Bentar, belum kemang melahirkan karena kita berbicara Isa dan Adam, bukan berbicara yang melahirkan. Di sini tidak ada proses biologis dan tidak ada unsur tanah di sini. Karena tidak ada proses sperma manusia, laki-laki nggak ada. Apakah ini sama? Ya bagimu sama, bagiku tidak sama. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita berbeda. Cuman aku sih berpikir ini beda, itu aja. Maria itu dari mana? Udah, kan kita bahas Isa dan Adam. Penanggap Maria itu dari mana coba? Ya, sekarang ini dulu. Rahim perawan Maria ini nggak ada, sama, enggak sama. Ini ditiupkan roh, ya mirip, hanya itu aja. Tapi yang lainnya nggak sama. Ya mungkin cara berpikir bro terlalu canggih, saking canggihnya jadi saya nggak bisa mencapai ya, maklumlah aku. Jadi maafkanlah kami yang tidak memiliki secanggih pikiranmu. Jadi gini, memang letak kejadiannya memang beda, prosesnya memang beda, tapi bahannya memang tetap sama. Loh, bahannya ini ada. Sekarang saya tanya, rahim Maria itu ada nggak sperma laki-laki? Ada sperma laki-laki? Memang nggak ada. Ya sudah. Nggak ada, tapi ada sel telur tunggal. Mana sel telur tunggal? Ada ditulis di Quran sel telur tunggal. Ada. Coba. Memang aku aku minta dong, Munir bantu dulu kawanmu itu, ada nggak sel telur tunggal ditulis dalam kitab Anda itu? Memang nggak ada. Ya udah. Jadi sekarang. Tapi coba
sekarang saya tanya, alasan Tuhan menciptakan Isa itu dari rahimnya Maria, alasannya apa? Coba. Nggak tahu aku, nggak ngerti aku. Itu kan di kitabmu. Di kitabku nggak ada Isa. Di kitabku yang ada Yesus kok. Iya, Yesus itu nggak diciptakan kalau di Alkitab. Nggak ada. Mana mungkin? Isa, jadi gini. Memiliki unsur ketelur tunggal. Kalau jadi tidak menyebutkan dia itu anak manusia gitu. Oke, sekarang saya bilang sama kamu, ini ya kita ngomong-ngomong ringan-ringan aja. Kalau Isa di Quran itu diciptakan, tapi kalau Yesus di Alkitab firman sang pencipta jadi manusia, jadi beda ya. Jadi jangan kau pikir Isa sama dengan Yesus, itu langit dan bumi itu. Iya. Iya, Isa di kitabmu itu nggak mati, di kitabku mati. Udah langit dan bumi itu. Isa di kitabmu itu. Siapa yang mengatakan firman jadi manusia? Ya Alkitab. Mana Yesus pernah mengatakan firman jadi manusia? Sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah mengatakan aku bukan firman? Kan sama, nggak ada. Nggak ada kan? Iya udah. Oke, kalau Yesus sekarang gini, sekarang Yesus mengatakan aku tidak ada mengatakan aku firman, tapi tidak ada juga mengatakan aku bukan firman. Terus patokan kami apa ya? Alkitab. Alkitab itu dari mana ya? Tulisan para rasul dari Roh Kudus. Sekarang saya tanya di kitabmu, ada nggak dikatakan Yesus itu bukan firman? Ada nggak? Iya, tidak. Enggak. Oh ya udah, kalau nggak ada apa masalahnya? Kan di kitabmu satu kata Yesus pun nggak ada kok. Yesus itu terjadi dari kehendak Allah. Loh, ya memang karena kehendak Allah, makanya firman jadi manusia. Firman jadi manusia gimana? Ya itu di Alkitab kami. Ya kalau di kitab Yesus melalui firman. Di mana dikatakan Allah menciptakan Yesus melalui firman? Coba ayat mana? Tadi di halaman tadi. Di mana? Lah kan nggak ada Yesus di situ, yang ada Isa di situ. Iya Isa memang. Ya Isa bukan Yesus. Nah, sekarang hanya saya bilang nggak ada hubungan Alkitab dengan Al-Quran, nggak ada hubungan Allah kami dengan Allahmu. Itu jadi nggak usah kau sama-samakan di sini. Nah, kalau Yesus, mana Yesus mengatakan dia itu firman? Sekarang ku tanya samamu, di mana Yesus mengatakan aku bukan firman? Di mana? Iya, kan Yesus mengatakan setiap roti bukan manusia yang datang adalah setiap roti, tapi melainkan adalah firman. Kan itu. Setiap manusia termasuk dirinya. Emangnya kenapa? Kitab mengatakan bahwa Yesus firman. Kan kami mengikuti ajaran yang tertulis dalam Alkitab. Iya, kan dia akan bilang bukan setiap manusia yang datang adalah roti, tapi melainkan adalah firman. Kan itu dia bilang. Di mana ya? Aku udah baca Alkitab berapa kali, nggak ngerti aku. Enggak, di Matius. Iya, Matius berapa? Matius 7. Iya, Matius 7 apa? Pas bercakap. Mungkin gini aja dulu gini. Mungkin kamu sepertinya bro ini minum kopi supaya agak segar, supaya enak diskusinya. Bro ini kulihat makin lama makin ngelantur. Udah minum kopi, bikin dulu kopi. Bikin kok. Di Matius 7 mungkin kalau nggak salah. Aduh. Masih saja. Tanyakan dulu, ada nggak di Quran akulah Allah? Coba, aku pengen tahu. Ya. Pernah nggak Allah menyatakan dirinya akulah Allah? Aku pengen dengar sih ada. Banyak itu. Mana kasih kalau banyak kasih. Pak Munir, tolong dikasih Pak Munir. Iya kasih. Pak Dom, agak cari dulu tempat aman Pak Dom. Suara dari tempat apa? Aduh itu dia. Suruh pelangi dulu. Cuma speak sebentar langsung tak mute. Iya. Aku rajin mute. Jadi gini ya Pak Allah Maha Besar ya. Kalau diskusi itu dengan metodenya Bro itu diskusi anak-anak. Itu ibaratnya kita di room ini. Anak-anak gimana? Iya itulah kayak anak-anak rebutan mainan kayak gitulah caramu itu. Coba, mana kita lebih percaya? Mana kita lebih percaya? Akulah Allah. Udah. Al-Quran. Muridnya. Iya. Aku minta ayatnya aja. Akulah Allah. Ayo. Udah. Jadi Bro, banyak belajar Bro dari seniormu itu Pak Munir. Pak Munir itu udah banyak diskusi dengan kita, nggak kayak kamu caranya.
Jadi dewasa, belajar di situ. Yaitu Nanti guru lama, saya. iya Yaitu guru lama-lama. saya. Loh, masa lebih pintar muridnya dari gurunya? Oh, berarti kami bersyukurlah membuat Pak Munir menjadi orang cerdas. Sekarang waktunya gurunya menjadi orang cerdas di sini. Oke lah. Silakan gurunya Munir berdiskusi lah. Iya, iya, mainkan. Lahir Ben. Aku mau tanya, mana buktinya ada di Quran, akulah Allah. Enggak ada, bro. Akulah Allah, enggak banyak-banyak. Ya aku tanya lah, aku tanya malah ya aku. Kata si Munir banyak, katanya Syar banyak. Coba di search tuh dalamnya tuh. Innanillah. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa. Ya udah share lah, share. Silakan di share. Apa di share. Nggak bisa. Demi memenuhi si bocil ini, keluk-keluk juga lah ini. Saya nggak bisa share soalnya. Makanya Sama aku juga. Nggak bisa. Kalau kalian mau cari banyak ayatnya mana? Ayatnya mana biar di share sama domba ya share. Iya. Akulah Allah. Ayo. Banyak. Ya, di mana boleh. Dari tadi banyak tapi nggak disebutkan satu pun. Ya. Ya, oke. Kami tunggu Pak Bos. Karena ini kan diskusi di sini. Kalau Bro mau tunjukkan ayat, ya kita tunggu. Kalau Bro nggak bisa share, tinggal sebutkan ayatnya. Dom, buka dong. Pak Dom, bukalah. Berapa yang kubuka? Udah sambil buka aja. Malas aku, nggak ada. Banyak katanya nggak. Satu pun nggak dikasih. Ya mungkin mereka lagi mencari. Ada. Ya karena nggak ada lah. Iya. Allah Maha Besar. Masa Allah Maha Besar nggak bisa menundukkan akulah Allah. Namamu Allah Besar. Maha Besar lagi, bukan besar doang. Berarti kau yang paling besar dari semuanya. Karena maha, tak terbatas kemahanmu. Tapi kalau di Al-Quran itu sudah banyak. Iya mana? Satu aja. Iya. Ada ribuan katanya. Tapi nggak ada satupun ditunjukkan. Aku percaya kata-katamu atau buktinya. Iya, kalau carilah. Cari ayat terus sampai Tuhan datang. Cari ayat terus sampai Tuhan datang. Cari ayat. Silakan kalian cari ini. Silakan kalian cari di mana Yesus mengatakan kalau dia itu adalah firman. Itu Astaga naga. Nggak ada ya di Quran. Nggak ada teman-teman. Enggak, aku tanya. Akulah Allah ada nggak di Quran? Tunggu bro. Iya. Katanya banyak ayatnya, satu nggak keluar. Ya kalau Yesus mengatakan akulah firman, ku jawab aja nggak ada. Tapi kalau dia udah nggak apa-apa, nggak ada. Yesus nggak pernah ngomong dicatat di Alkitab, akulah firman, nggak ada. Yesus ngomong akulah garam, akulah terang dunia, aku Alfa dan Omega, itu doang. Aku jalan kebenaran dan hidup, itu. Memang di jalan kebenaran dan hidup. Teman-teman Muslim, Mas Fandi dengerin dulu Mas, dengerin. Teman-teman Muslim kayak Mas Fandi, kalau mau berdialog sebenarnya itu hindarilah berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah firman. Kan tidak seperti itu di dalam berlogika. Nanti kalau kamu ditanya itu ada surat sapi, itu sapi namanya siapa, kamu nggak bisa jawab. Itu surat semut, itu semut namanya siapa, semut warna apa, kamu nggak bisa jawab. Jadi jangan menyederhanakan kita beriman kepada Tuhan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah terus yang kedua ya, melalui kitab suci kita mengenal Tuhan, karena kita percaya di dalam kitab suci itu baik tersurat maupun tersirat, kita melihat karya Tuhan. Apa yang kita imani itu adalah pekerjaan Tuhan, ketetapan Tuhan, alam pencipta langit dan bumi. Nah, harusnya berangkat dari hal-hal yang sifatnya sangat teologis itu. Bukan dari pertanyaan, mana Yesus mengatakan dirinya firman?
Nah, seperti itu dong. Kalau kamu menuntut Tuhan seperti itu, ya, itu kamu sangat menyederhanakan Tuhan. Karena antara Tuhan dengan manusia tidak seperti itu. Bukan hanya sekedar kita ini makhluk yang dibuat seperti tukang apa membuat sesuatu, nggak seperti itu. Dari dalam iman Kristen, kami meyakini bahwa diri kami ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, melalui kitab suci, kita ini manusia yang sudah kehilangan sifat-sifat ilahi tersebut, kita bisa menemukan lagi melalui diri Yesus Kristus. Maka dari itu umat Kristen meyakini kita harus menjadi seperti Yesus Kristus. Dia adalah manusia menjadi teladan. Mengapa demikian? Karena di dalam diri Yesus Kristus itu kita melihat diri kita yang sebenarnya. Kita mampu sangat mengasihi manusia. Kita mampu sangat adil. Kita mampu sangat taat dan mampu seterusnya. Yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Nah, terus bagaimana para rasul sebagai murid Yesus Kristus itu menggambarkan Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Banyak dalilnya, Yohanes 5 ayat 26, Yohanes 8 ayat 42, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu dan sebagainya. Ia adalah terang yang bercahaya dan sebagainya. Nah, memahami Yesus Kristus sebagai firman, karena selalu kami bilang ya, Tuhan sejak mulanya, Allah sejak mulanya menyatakan dirinya melalui firman. Sejak dia menciptakan langit dan bumi, sejak dia menciptakan Adam, sejak dia bercakap-cakap dengan Adam, sejak dia menemui Musa, bercakap-cakap dengan Musa, selalu melalui firman. Nah, Mesias sebagai jalan antara manusia dengan Allah, itu adalah pewahyuan diri Allah puncak. Jadi bukan hanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berarti langit dan bumi adalah Allah. Tetapi melalui langit dan bumi kita melihat Allah. Tuhan menciptakan tumbuhan, melalui tumbuhan kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, melalui manusia kita bisa melihat Tuhan. Nah, Tuhan menyatakan diri dalam Yesus Kristus supaya kita bisa mengenali sifat-sifat Allah yang sesungguhnya dan mengenali karakter kita yang asli. Maka dikatakan kita orang Kristen itu harus menjadi ciptaan baru, menjadi serupa dengan Kristus supaya kita layak masuk surga. Jadi esensinya seperti itu, jangan disederhanakan dengan pertanyaan-pertanyaan mana Yesus berkata dirinya Tuhan. Loh, nggak seperti kalau mau main sederhana-sederhanaan, ya tidak usah berproses. Iya, Tuhan bisa terbang di awan-awan, seluruh manusia bertobat. Nggak seperti itu. Yesus kan pernah turun ke bumi, ya kan? Dia mengajarkan selama 3 tahun lebih, kan gitu. Kamu tahu nggak poin yang saya sampaikan tadi? Coba ulangi. Saya mengikuti gaya Kosansan. Kamu paham nggak yang saya katakan? Coba ulangi. Iya, saya tahu. Saya sudah paham dengan definisi abang bahwa kita harus mengetahui dari unsurnya dulu, kan gitu. Itulah intinya. Ini ya, untuk menjawab pertanyaanmu, dari mana Yesus Kristus itu mengatakan dirinya Tuhan? Saya jawab dengan mengkritisi pertanyaanmu dengan cara menaikkan level pertanyaanmu. Mengapa kita bisa mengamini bahwa kamu harusnya bertanya begini, mengapa orang Kristen bisa mengimani bahwa Yesus Kristus adalah firman? Nah, itu pertanyaannya yang kami harapkan dari kamu, bro. Nanti kalau kamu seperti itu sama saja memaksa kami untuk bertanya, hei, mana buktinya kalau Jibril yang berkata kepada Muhammad? Gimana Bang? Mana buktinya Muhammad mengatakan yang berkata adalah Jibril? Kan nggak seperti itu caranya berdialog lintas iman, bro. Di sini kan saling mencerdaskan, bukan saling membodohkan. Itu loh. Salam semua. Salam. Pak Dani, astaga, apa kabar Pak Dani? Oke. Sebentar ya. Tadi Pak Munir bilang saya itu 1-0. Ya, tapi saya mendiam aja.
bukannya saya kekalahan dalil ataupun apa. Karena saya juga mengetahui tentang Isa Al-Masih yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali, lebih banyak membicarakan Isa Al-Masih daripada Nabi Antum ya. Isa Al-Masih ini disebutkan sebagai firman Allah, itu saya sudah tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi sekarang saya coba mengoreksi satu hadis pernyataan Muhammad bahwa sesungguhnya Al-Masih itu adalah firman dan roh Allah. Kita bisa lihat di dalam hadis sebentar ya. Hadis Anas bin Malik, Mutiara hadis halaman 353. Di sini sangat jelas dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya Al-Masih itu adalah roh Allah dan firman Allah. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad. Dan bukan di Al-Quran yang saya ketik, tetapi berasal dari hadis. Hadis adalah perkataan Nabi, betul? Nabi kalian sendiri yang mengatakan demikian. Tidak ada pernyataan Nabi kalian ya bahwa Al-Masih itu berasal dari tanah. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Isa dan Adam sama, saya cuma minta satu bukti saja apa persamaan antara Isa dengan Adam. Isa disebut sebagai rahmat daripada Allah, sedangkan Adam kamu nyatakan dia seorang nabi, dan kamu juga mengatakan Isa seorang nabi. Ini kedua-dua nabi, Pak ya. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya Adam mempunyai mujizat yang kamu gambarkan antara Adam dan Isa sama, Pak. Ini kedua-dua nabi loh. Menurut perspektif kamu, Isa nabi, Adam nabi. Nah, di mana persamaannya? Di mana mujizat-mujizat yang dilakukan Adam? Ini dua-dua nabi ya. Nah, kalau kita ketahui ada mujizat-mujizat yang dilakukan Adam, maka saya setuju antara Isa dan Adam adalah proses penciptaannya sama. Halo ulama muda. Silakan Pak. Ya silakan. Katanya mau berdebat dengan saya tentang mukjizat. Iya Pak, tapi kan ini luar konteks Pak. Kapan-kapan aja ya Pak ya. Ini saya berdiskusi dengan teman yang lain. Nah silakan Pak Munir. Yang barusan bicara Pak Dani, bukan Pak Munir. Iya, tapi kan saya diskusi tadi dengan Pak Munir dengan Allah Maha Besar ya. Nah, ya seharusnya mereka yang menyanggah, karena dari tadi kan kami yang bicara nih. Gimana Pak? Kenapa Allah Maha Besar? Kenapa? Loh, kok Anda gak dengar-dengar dari tadi Pak? Biasa sebenarnya maksud. Kenapa? Ya gini, tadi kan kamu berhabis ya mengatakan bahwa Isa dan Adam sama-sama di proses penciptaannya, ya. Nah, Isa dan Adam adalah sama-sama nabi menurut kalian, menurut kamu ya. Isa nabi dan Adam adalah nabi. Sedangkan pernyataan Muhammad di dalam hadis hadis Anas bin Malik, Mutiara hadis halaman 353, dikatakan oleh Muhammad bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah firman dan roh daripada Allah. Baca arafnya. Gimana Pak? Baca arafnya. Kok disuruh dibaca lagi Pak? Itu kan sudah terjemahannya Pak. Dikatakan seperti itu Pak. Lanjut. Silakan lanjut. Ya. Sedangkan di Al-Quran Anda sendiri ya, misalnya di surat Maryam ayat yang ke-21, Isa itu disebut sebagai rahmat dari Allah. Tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah ialah Al-Masih. Nah, menurut pandangan kamu, Adam adalah manusia pertama, adalah seorang nabi, dan Isa adalah
ciptaan ya, sama seperti Adam. Sama seperti Adam. Nah, kedua-dua di dalam pandangan kamu ini nabi. Nah, kalau mereka ini sama-sama seorang nabi, maka saya minta apa kebersamaannya. Nah, yang kita pertanyakan adalah apa mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Adam? Karena Adam itu menurut kamu nabi. Oh gitu. Iya. Kamu Karena apa? pertanyakan Sebentar, Pak. mukjizat Nabi Adam. Sebentar, Pak. Karena apa? Karena Isa Al-Masih ini banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Isa menurut versi Al-Qur'an. Isa menciptakan burung, ya kan? Dan Isa terkemuka di bumi dan di akhirat, kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Adam setelah ia jadi nabi? Adakah mukjizat yang dilakukan oleh Adam atau enggak ada? Baru kita akan melihat apa persamaan antara Nabi Adam dan Nabi Isa. Silakan, Pak. Anda mau menanyakan mukjizat Nabi Adam, ya kan? Mukjizat Nabi Adam yaitu ini. Kita semua yang ada di dunia ini, dialah awal mulanya. Nah, mukjizatnya itu apa? Yaitu manusia memenuhi seluruh isi bumi ini, ya ini kita inilah mukjizatnya. Itu salah satu mukjizat. Jadi kalian, ya kamu anggap mukjizat itu apa? Mukjizat itu satu karunia yang diberikan oleh orang itu sendiri. Itulah mukjizat. Itu salah satu mukjizat. Itu mukjizat terbesar Adam. Apa yang kamu mau tanyakan situ coba? Kalau nggak Adam, kamu ada nggak? Itulah salah satu mukjizat Adam. Pak. Mukjizat terbesarnya. Pak. Apa yang kamu tanyakan coba? Emangnya kamu anggap mukjizat itu hanya Adam bisa beranak membangkitkan cucu orang itu mati? bukan mujizat, tetapi itu suatu perintah. Masalahnya kita. Loh, itu Jadi perintah kamu untuk anggap beranak mukjizat itu, cucu, kok mujizat? iya, satu mukjizat yang Allah berikan kepada dia, dialah makhluk pertama yang ada di dunia ini. Gini, dia beranak cucu karena pertama dia memiliki alat kelamin. Iya, tapi Ya, kan terus yang baru- kedua, ya, dia salah satu- memiliki pasangan hidup. Iya, salah satu. Dia tidak mungkin beranak kalau dia tidak memiliki pasangan hidup. Salah Jadi satu ketika karunia yang kamu Allah berikan ke gini, dia apa? yang Salah satu namanya karunia yang mujizat, yang namanya mujizat adalah dia menggunakan kekuatan bukan dari dia sendiri. Ketika dia beranak cucu, itu ada peran dari Hawa. Itu bukan mujizat, itu suatu kenormalan. Jadi- Yang namanya mujizat itu sesuatu yang di luar normal, di luar batas kemampuan manusia, dan itu diberdayakan oleh kekuatan ilahi Allah. Nah, jadi menurut Oke, manusia beranak ya, kamu jadi katakan saya tanya. mujizat. Oke, sebentar Pak Al-Maha Besar. Saya lupa ayatnya ya, tapi ada di Al-Qur'an ya, dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Anda tahu kan ayat itu? Siapa-siapa manusia tidak dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Tapi inilah kebuktian bahwa Al-Masih, di dalam diri Al-Masih itu ada ilahi. Karena Isa dapat menciptakan burung daripada tanah liat. Sedangkan saya lupa ayatnya. Tapi Isa Al-Masih juga mengatakan di Bible, jangan bukan aku di tidak Alkitab dapat Pak. Ini sebentar. Kita Ya, berbicara tapi saya versi ambil Al-Quran. Kita berbicara versi Al-Quran tentang Isa. Kalau Anda berbicara tentang Isa, esok-esok bisa kita diskusikan. Bedakan antara Al-Quran dan Alkitab dulu. Karena silakan, Isa silakan. di dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus yang ada di Alkitab. Beda dong. Silakan. Ya Pak ya? Nah, silakan. Ayo silakan. Apa yang kamu mau tanya itu? Iya, apa mukjizat yang Nabi Adam kan begitu? Jadi kamu bilang tadi Isa Al-Masih Ya. dia bisa ini menciptakan burung dari tanah. Oke. Oh iya Pak. Iya, Bukan tapi hanya dia menciptakan juga burung Pak, mengatakan- tapi juga terkemuka di bumi dan di akhirat Pak. Oke, Iya. sudah. Ya, saya katakan dulu. Jadi Yesus mengatakan segala Loh kok Yesus jawabnya di Iya, mana? Isa. Ditanya Isa di juga mana, dijawabnya mengatakan. di mana? Iya, Isa juga mengatakan, aku tidak dapat berbuat Ini apa-apa bahas Adam loh, dari Pak, diri bukan sendiri, bahas melainkan Yesus. dari Dia yang mengutus aku. Berarti apa yang dia lakukan bukan dari dirinya, dari Tuhan, kan gitu.
Nah, Ini bahas Adam dulu, Pak, bukan bahas Yesus. Bapak punya telinga nggak, Pak? Minta no, maaf. kenapa kau membahas tentang penciptaan burung? Loh, kan masalahnya kan katanya Adam itu pernah menjalankan mukjizat yang sama dengan Nabi Isa dan Anda mengkaitkan kemujizatan itu dengan kehadiran kita. Berarti ketika saya menghamil istri saya itu mukjizat, Pak. Ketika saya menghamil istri saya itu mukjizat. Mukjizat Adam yang mukjizat Adam yang menjadi khalifah di bumi ini itu bukan mukjizat. Pak, itu yang yang menyebabkan namanya kita ini ada ini bukan mukjizat. Pak, itu suatu peristiwa yang normal, Satu Pak. keistimewaan. Pak, Sesuatu yang mujizat normal itu gimana? suatu keberadaan Sesuatu yang bukan normal, cuma Pak. dia, orang yang pertama di dunia ini cuma dia. Sesuatu yang normal gimana coba? Loh, berarti ini bisa memberikan bukti dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa dan juga Nabi Adam sendiri tidak sama. Maksud kamu? Kan mukjizat itu, Pak, suatu di mana peristiwa yang tidak sama sekali sama maupun juga paranormal yang berbeda, Pak. Iya. Siapa yang bisa menyamai Adam dari makhluk pertama di dunia ini, coba? Loh, dalam Al-Quran sendiri yang dikaitkan Adam itu sama itu adalah Isa. Apa? Dalam kitab Anda sendiri itu dikaitkan kepada Isa, Pak. Iya, penciptaannya sama, penciptaannya sama-sama dari tanah. Emang kenapa? Iya, penciptanya sama-sama, lalu mukjizatnya apa? Kesamaan Adam dengan juga Isa. Mukjizat. Kalau mukjizatnya itu Adam ini adalah manusia pertama. Bilang tadi mereka beranak. Sekarang muter lagi. Iya, manusia pertama lalu menyebabkan kita ini ada, itulah mukjizat dia, mukjizat Allah untuknya. Dalilnya ada nggak, Pak? Itu mukjizatnya, Pak. Apanya? Bukan mujizat tuh keniscayaan. Aduh. Keniscayaan. Seperti halnya kamu punya mulut untuk makan, tidak mungkin kamu memasukkan makanan lewat dubur. Itu namanya keniscayaan. Kan gini, Pak, dalam KBIDI sendiri, Pak. Sekarang saya tanya, maka tuh, saya tanya ke kamu, siapa yang umat manusia di bumi ini yang bisa sama dengan Adam menjadi makhluk yang pertama? Gimana? Siapa satupun makhluk di bumi ini yang bisa tidak ada namanya juga manusia pertama. Kalau manusia semua menjadi pertama, itu keniscayaan. Bukan mujizat mana? Bukan mujizat gimana? Yang namanya keniscayaan. Apa yang sama dengan itu? Mas gini. Loh, malaikat dengan iblis juga lebih dulu daripada Adam menurut Islam. Apakah itu mujizat? Ini kan bicara Nabi. Kalau artinya ke malaikat, kamu sekolah di mana? Tadi katanya Anda mengkaitkan Nabi kepada nabi-nabi lain maupun juga kepada kita semua. Ini cerita Nabi, kalau artinya ke malaikat tidak mengenal. Saya Pak, saya sebentar dulu. Kita sapa dulu Pak Lopot. Pak Lopot, selamat malam. Apakah ini Lopot yang asli atau penampakan? Lopot, selamat malam. Oke, lanjutlah. Nggak ada jawaban. Ya, ini saya luruskan ya. Alkitab tidak kenal dengan Nabi Adam. Tidak ada kata Nabi buat Adam. Jangan ditambah-tambahi. Alkitab saya tegas lagi. Saya tidak mengerti Alkitab tidak kenal sama Nabi Suaranya Adam. Suaranya kecil. Ya memang dia mau ngejar sama siapa, Pak? Nabi itu kan sebagai pengajar. Ya itu, makanya harus jadi Allah Maha Besar. Jadi anak keturunannya kamu anggap Allah apa? Maha Besar harus membedakan antara Alkitab dengan Quran. Alkitab tidak mengenal dengan Nabi Adam, yang dikenalnya Adam. Biblos bukan tidak Nabi. mengenal dengan Nabi Adam. Jadi pahami dulu, pakai logika. Iya. Kalau anak SD ditanya, ya kalau anak SD ditanya, ya padahal dia sudah membaca di Alkitab, dikatakan Nabi Adam, dia ketawa. Paham? Yang ada Adam. Siapa yang siapa mengadakan? Saya tidak mengatakan Nabi Adam di Biblos itu. Kan kita bicara dia mengutip kontras. Maka dari itu jelas kontras perbedaan antara Alkitab dengan Al-Qur'an. Jelas dong. Kalau di Al-Qur'an enggak ada dosa waris, dosa asal. Di Alkitab ada dosa asal. Adam merupakan ciptaan. Ya, jadi Adam tidak bisa membuat mujizat. Mujizat itu bersumber dari Allah itu sendiri. Ya, jangan ditambah-tambahi. Kalau gitu Anda sendiri buat Anda buatan Anda sendiri dengar dulu. Anda itu
merupakan manusia. Buatlah mujizat dulu. Tunjukkan mujizat sama kami. Maksud kamu apa ini? Poinnya apa nih, Mas? Berarti Ya itu. gini, berarti ada ayam pertama, ada sapi pertama, ada kijang pertama, ada kodok pertama, itu semua mereka pembuat mujizat. Karena gara-gara mereka beranak cucu. Gimana logikamu? Nah, Kalau logika makanya logika umum sekolah apa? Sekolah makanya Allah Maha Besar, sebentar, Allah Maha Besar, dengar ya. Dengar baik-baik. Di surah Al-Baqarah ayat 223, di situ ada perintah Allah untuk mendatangi istri bercocok tanam. Nah, untuk apa tujuan bercocok tanam kalau bukan membuat suatu apa? Ya kan, untuk beranak cucu. Itu kan perintah Allah, Pak. Jadi untuk beranak cucu itu ada perintah loh, Pak. Itu bukan mukjizat, Pak. Anda paham nggak mukjizat, Pak? Iya, saya paham. Anda ngerti nggak mukjizat, Pak? Saya coba. Sekarang saya tanya ke kalian. Coba, Pak. Coba. Enggak. Mukjizat apa, Pak? Kalian paham. Makanya mukjizat kalian itu apa, Pak? Apa itu mukjizat? Iya, mukjizat apa dulu, Pak? Nah, oke, silakan. Saya tanya dulu ke kalian supaya kalian paham apa itu mukjizat. Di bumi ada orang yang bisa sama dengan Adam, ya kan? Bisa sama dengan Adam yang diberi karunia Allah menjadi manusia pertama. Ada enggak yang menjadi khalifah di bumi ini? Kan nggak ada, cuma dia sendiri. Itulah mujizat dia. Pak, logikamu itu ngawur loh, Pak. Begini, Pak. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, untuk apa bumi dan langit diciptakan kalau tidak menciptakan manusia, Pak? Siapa menjadi penghuni bumi, Pak? Nah, ya dalam penciptaan manusia itu siapa yang diberikan mujizat pertama itu? Yaitu Adam. Ya, mujizat Adam apa? Apa, Pak? Saya menghamil istri saya termasuk mujizat ya, Pak? Oke, mujizat Adam itu menjadi khalifah yang pertama di bumi ini. Itu mujizat terbesar Adam. Dalilnya, Pak. Jadi ini, Mas Fandi, pertanyaanmu tadi itu kayaknya perlu dikoreksi. Kamu mengatakan begini, siapa yang diberikan anugerah oleh Allah yang menjadi manusia, seolah-olah saat itu sudah banyak manusia sehingga Anda berkata siapa yang diberikan mujizat? Nah, makanya saya bilang siapa yang setara di bumi ini yang sama seperti Adam gitu menjadi manusia pertama, kan nggak ada, cuma dia. Itulah mujizat dia. Makanya kalian pahami. Nah, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Begitu, Pak. Siapa yang bisa sama dengan dia? Cuma dia. Kalau ternyata masih ada. Sebentar, Allah Maha Besar. Kalau Anda mengatakan itulah, sebentar, Pak Allah Maha Besar. Kalau Anda mengatakan itulah mujizat Adam karena dia manusia pertama, itu mujizat Adam. Berarti Adam inilah Tuhan, Pak. Ya Allah. Itulah mujizat yang diberikan oleh Allah ke Adam. Siapa yang bilang tuh? Kamu bilang tadi Adam itu ciptaan pertama dan Adam itulah mujizat pertama. Nah, emang jadi gini. Jadi yang menjadikan mujizat itu Tuhan. Sekarang yang menjadikan mujizat yang bisa bermujizat itu semua bisa asal kehendak. Oke. Mujizat itu apa, Pak? Jadi, mujizat itu apa, Pak? Yang dinamakan. Coba jelaskan dulu mujizat itu apa, Pak? Emangnya kenapa? Apa masalahnya dengan mujizat? Iya, yang Anda pahami tentang mujizat apa, Pak? Jadi pengen nyanyi aku. Mujizat itu nyata di hidupku. Jadi mujizat itu gini. Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak akan yang tidak mungkin terjadi, yang bisa terjadi atas kehendak Allah, itulah mujizat. Loh, itu ramalan, Pak. Yang Anda buat ini ramalan, Pak. Ramalan gimana? Ya, mujizat itu seperti ini, Pak. Seperti Nabi Isa, Pak. Dia mengambil tanah, kemudian ia menghembuskan napas dan makanya saya bilang mujizat itu sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Emang kenapa?
Ya seperti yang Anda pahami ini ramalan, Pak. Ramalan gimana? Sesuatu yang kehendak Allah. Jadi yang Yesus tidak pernah Allah. Jadi Yesus yang tidak pernah terjadi, tapi akan terjadi. Ini kan ramalan, Pak. Pemahamanmu tentang mukjizat, Pak. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Coba kamu dengarkan baik-baik. Jadi Yesus bermukjizat itu bukan kehendak Allah. Coba saya tanya. Yesus bermukjizat itu bukan kehendak Allah. Loh kan Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kuasanya apa? Apa kuasanya di bumi selama 3 tahun itu? Yang ngurusin planet siapa, bro? Kalau cuma di bumi dan di surga. Mana kerajaannya dia di bumi ini? Mana? Coba tunjukkan ke saya. Gimana, Pak? Enggak, kalau Yesus kan gini. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Terus yang ngurusin planet, yang angkasa itu siapa? Karena ada manusia. Enggak usah aja. Yesus selama di bumi mana kekuasaannya, mana kerajaannya, mana? Iya kan Yesus. Arsinya Allah di mana? Kalau saya nanyakan kerajaan dia. Saya juga bisa begitu. Gini, kalau Anda ini bertanya, Allah nggak tinggal di arsi, Allah nggak tinggal di arsi, bro. Allah nggak tinggal di arsi. Kerajaan Yesus siapa? Yang nanya kerjaan Yesus mana? Tunjukkan sama saya. Itu siapa? Kenapa? Ya, kenapa? Kalau berkuasa gitu kan. Dialah raja di bumi. Si Al-Kindi ini. Katanya gini, Yesus itu adalah raja gitu kan. Nah kalau raja itu kan biasanya punya kerajaan dan punya pasukan gitu. Sekarang Yesus raja apa bukan? Abdul. Halo, gimana? Yesus itu raja apa bukan? Oh iya, raja, Pak. Terus raja mana? Kerajaannya mana? Ya bukan di bumi ini, Pak, tapi kerajaannya ada di enggak. Dia katakan surga, dia Pak. raja di bumi dan di langit mana? Gimana, Pak? Jadi begini ya. Allah Maha Besar, kamu itu Allah Maha Besar, tapi kebalikannya kulit kau sekarang. Aku jadi pining, aku tentilit kau. Jadi gini ya. Bentar dulu. Udah. Macam mana kau kawan? Aku mau ngomong. Kau tak berhenti. Bentar dulu ya. Dengarin. Ayo kita selesaikan dulu topik tadi. Mana persamaan penciptaan Adam dan Isa sudah kelar?